Selamat siang semuanya. Kenalkan nama saya Adrian Samusir. Saya sebagai moderator untuk memandu berjalannya diskusi kita pada hari ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Kemudian saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu adalah ada Adela Fahira, yang kedua ada saya sendiri, ada Mesir. Yang ketiga ada Alicia Komala. Yang keempat ada Bunga Dindara Putri. Kelima ada Dinda Latifanisa. Keenam ada Muhammad Abdul Aziz. Yang berikutnya ada Rika Iza Fadila. Ada Siti Maisarah. Dan Wan Naswa Amanda. Untuk judul pembahasan kita kali ini yaitu mengenai distribusi dan metabolisme toksikan. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak videonya. Distribusi toksikan adalah proses perpindahan racun dan darah ke suatu tempat di dalam tubuh. Biofase atau tempat interaksi antara racun dan tempat aksi tidak terdapat di dalam sirkulasi darah, melainkan berada di jaringan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat xenobiotik. Zat xenobiotik itu merupakan senyawa yang tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dinetralkan atau didetoksifikasi. Nah, bagaimana sih persebaran zat xenobiotik? Nah, persebaran zat xenobiotik ini terbagi menjadi dua, yaitu pada tubuh manusia dan pada tanaman. Nah, pada tubuh manusia, pada proses penyerapan dan distribusi bahan xenobiotik dalam tubuh manusia, kemungkinan keberadaan bahan xenobiotik ini terjadi. Nah, yang pertama, pada keracunan bahan neurotoksik, maka bahan racun tersebut akan menuju otak. Kemudian yang kedua, bahan toksik akan dapat ditimbun pada tubuh, misal terjadi akumulasi pada jaringan lemak, otot, dan tulang. Yang ketiga, metabolisme semua bahan toksik akan diproses dan dilakukan di dalam liver. Nah, yang kedua pada tanaman. Yang pada tanaman ini, jika zat toksik berada di dalam xilem, ada kecenderungan untuk berpindah ke daun. Ini berkaitan dengan transpirasi. Yang kedua, untuk zat toksik di dalam floem, setiap bahan dalam sistem ini cenderung berpindah ke area di mana pertumbuhan berlangsung cepat. Selanjutnya, setelah suatu zat kimia memasuki darah, zat kimia tersebut didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke tiap-tiap organ tubuh berhubungan dengan aliran darah. Mudah atau tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran sel, serta terdapat dua afinitas komponen alat tubuh dengan terdapat zat kimia, yaitu pertama sawar dan kedua pengikatan dan penyimpanan. Selanjutnya yaitu sawar. Yang pertama ada sawar darah otak yang terletak di dinding kapiler. Toksikan harus melewati endotelium kapiler itu sendiri. Tidak adanya vesikel dalam sel-sel ini menyebabkan kemampuan transportnya lebih rendah lagi. Akhirnya, kadar protein cairan interstisial otak menjadi rendah, berbeda dengan kadarnya dalam alat-alat tubuh lain. Oleh karena itu, mekanisme transfer toksikan dari darah ke otak bukan melalui pengikat protein. Dengan demikian, penetrasi toksikan ke dalam otak bergantung pada daya larut lipidnya. Yang kedua yaitu sawar plasenta. Dapat menghalangi transfer toksikan ke janin sehingga sampai batas tertentu dapat melindungi si janin. Dan yang ketiga ada sawar lain. Terdapat dalam alat-alat tubuh seperti mata dan testis. Selain itu, eritrosit ternyata mempunyai peran khusus dalam distribusi toksikan tertentu. Materi selanjutnya itu ada pengikatan dan penyimpanan. Pengikatan suatu zat kimia dalam jaringan dapat menyebabkan lebih tingginya kadar dalam jaringan itu. Seperti yang pertama, ikatan kovalen yang bersifat tidak irreversibel dan pada umumnya berhubungan dengan efek toksik yang penting. Yang kedua itu ada ikatan non-kovalen, biasanya merupakan yang terbanyak dan bersifat irreversibel. Oleh karena itu, proses ini berperan penting dalam distribusi toksikan ke berbagai alat tubuh dan jaringan. Selanjutnya ada jaringan dan organ tempat pengikatan. Yang pertama itu ada protein plasma. Dapat mengikat komponen fisiologik normal dalam tubuh di samping banyaknya senyawa asing lainnya. Namun, karena pengikatan ini reversibel, bahan kimia yang terikat itu dapat lepas dari protein
sehingga kadar bahan kimia yang bebas meningkat dan kemudian melewati kapiler endotelium. Yang kedua itu ada hati dan ginjal. Hati dan ginjal ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengikat zat-zat kimia. Pengikatan suatu zat dapat dengan cepat menaikkan kadar dalam organ tubuh. Akan melanjutkan materi, yaitu jaringan dan organ tempat penyimpanannya. Yang pertama ada jaringan lemak. Jaringan lemak merupakan depot penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lipid, misalnya DDT, dieldrin, dan PCB. Zat-zat ini disimpan dalam jaringan lemak dengan pelarut sederhana dalam lemak netral. Konjugasi asam lemak dengan toksikan, misalnya DDT, dapat juga merupakan suatu mekanisme penimbunan zat kimia dalam jaringan yang mengandung lipid dan dalam sel-sel badan. Selanjutnya tulang, di mana tulang merupakan tempat penimbunan utama untuk toksikan fluorida, timbal, dan strontium. Penimbunan ini terjadi dengan cara penjerapan silang antara toksikan dengan cairan interstisial dan kristal hidroksi apatit dalam mineral tulang. Zat-zat yang ditimbun ini akan dilepaskan lewat pertukaran ion dan dengan pelarut kristal tulang lewat aktivitas osteoklastik. Selanjutnya adalah metabolisme atau biotransformasi toksikan. Adalah perubahan xenobiotika menjadi metabolit melalui proses enzimatis. Contohnya, pada obat tertentu, kadang yang dibutuhkan metabolitnya bukan obat aslinya. Misalnya, phenoxybenzamin atau dibenzilin. Selanjutnya adalah tipe metabolisme toksikat. Yang pertama adalah detoksifikasi. Adalah proses di mana xenobiotik dikonversikan menjadi bentuk yang kurang toksik. Detoksifikasi ini merupakan mekanisme pertahanan alamiah yang dimiliki oleh seseorang. Secara umum, proses detoksifikasi ini mengubah senyawa yang lipofil menjadi senyawa yang lebih polar atau hidrofil. Yang kedua adalah bioaktivitasi. Merupakan proses di mana xenobiotik dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim berperan penting dalam proses biotransformasi xenobiotik. Organ-organ tubuh yang mengalami metabolisme yang pertama ada liver. Liver merupakan organ biotransformasi utama atau banyak enzim, tapi sangat rentan terhadap toksisitas xenobiotik yang mengalami bioaktivasi. Yang kedua ada ginjal dan paru-paru. Kapasitas biotransformasinya 10-30% dibandingkan dengan liver. Yang ketiga ada kulit, usus, testis, dan plasenta. Kapasitas biotransformasinya rendah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas metabolisme, yang mana terdapat 7 faktor, yaitu ada usia, jenis kelamin, variabilitas genetik, nutrisi, penyakit, paparan bahan kimia lain yang dapat menghambat ataupun menginduksi enzim, dan yang terakhir tingkat dosis. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian video presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya.